Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita berjumpa lagi ya, tentunya dalam pelajaran agama Hindu. Dan seperti biasa, sebagai bahan untuk Ibu jadikan absensi atau daftar hadir ya, kalian wajib untuk mengomentari tugas yang nanti Ibu sampaikan pada slide berikutnya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan melakukan doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Om Awignamastu Namo Sidam. Berdoa selesai. Ya, setiap mengawali kegiatan dan mengakhiri kegiatan, kita harus berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Sang Widiwasa ya, karena Beliau yang telah memberikan karunia baik itu berupa kesehatan jiwa untuk hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan membahas nilai-nilai ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Tapi sebelum kita membahas materi hari ini, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dahulu ya kepada anak-anak yang sudah mengomentari tugas yang Ibu berikan minggu lalu, yaitu ada lapisan tubuh ya dalam diri kita sebagai warna untuk memperbaiki kualitas diri. Di situ ada komentar yang benar-benar membuat Ibu jadi tambah belajar gitu ya. Jadi di mana ada anomaya kosa, di mana lapisan tubuh kita berasal dari atau terdiri dari makanan dan minuman, kita harus makan 4 sehat 5 sempurna katanya. Kemudian menghindari makanan dan minuman beralkohol agar energi dalam tubuh kita menjadi bertambah ya. Itu yang disampaikan oleh beberapa anak. Kemudian di lapisan berikutnya itu mengenai lapisan-lapisan dalam tubuh kita ya. Kita bahas itu dulu sebelum kita ke materi hari ini. Ini sambil buka-buka catatan yang waktu ini komentar. Ya, kemudian di dalam anomaya kosa ada pranamaya kosa yang akhirnya makanan yang kita konsumsi menghasilkan energi. Kemudian manomaya kosa terbuat dari pikiran. Kemudian di dalam manomaya kosa ini ada yang berkomentar begini. Jadi kita dapat memberikan pikiran yang baik dalam diri dengan menonton televisi pada acara komedi. Ya, benar banget ya. Jadi dari komentar itu Ibu juga belajar. Jadi sekarang sekiranya ketika Ibu membuka televisi, acara televisi ya, sebisa mungkin Ibu mencari acara yang memang benar-benar bisa bikin imun kita jadi bertambah seperti acara komedi, romantis ya. Kalau udah sinetron yang bikin tegang, sebisa mungkin untuk tidak ditonton atau dihindari. Begitu pula dengan lapisan berikutnya, di mana terbuat dari pengetahuan, kita harus membaca lebih banyak lagi ya, literasi yang lebih banyak lagi, kemudian rasa kebahagiaan, lebih sering bersama keluarga agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan. Baik, kita ke materi hari ini ya. Yaitu penyebab kelahiran, kita sadari bahwa adanya karma wasana pada kelahiran sebelumnya. Ketika kita pada kelahiran sebelumnya sering berbuat baik, maka pada kelahiran ini kita akan menerima karma yang baik pula. Contohnya, pada sebuah keadaan, ada seseorang yang memang setiap hari rajin sekali sembahyang. Kemudian dia juga rajin untuk bekerja. Namun pendapatannya, penghasilannya itu tidak melebihi temannya atau tetangganya yang sebenarnya dia hanya bukan pemalas ya, santai aja nyari kerjanya itu santai. Berdoanya juga pada porsinya gitu. Terisan dia 3 kali sehari. Kalau ini dia udah giat banget, bahkan Purnama Tilam itu mencari pura-pura yang jauh gitu ya. Tapi kenyataannya kehidupan mereka berbeda gitu. Pada suatu hari dia terus mendapat cobaan hingga suatu hari dia mengeluh. Ya Tuhan gitu. Kalau dalam bahasa Bali begini. Mi betare sampun kene tiang nyungsung ide betare tetapi sing ngidang-ngidang masih tiang mengakhiri cobaan ini gitu. Seperti ada rasa penyesalan, seperti ada keluh kesah gitu ya di sana. Jadi di sana nggak ikhlas melaksanakan yadnya. Nah, jika kita sadari bersama bahwa hal buruk atau hal baik yang kita terima saat ini itu adalah sebuah hasil yang sudah kita lakukan pada kehidupan sebelumnya. Jika saat ini kita mendapatkan cobaan yang berat,
berarti kita sedang membayar hutang ataupun melunasi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan pada kehidupan sebelumnya. Jadi tetap bersyukur, berhenti untuk mengeluh ya. Ketika mengeluh, jadi yang kita lakukan nggak ikhlas jadinya. Baik, kita ke materi berikutnya yaitu 3 macam karma pala yang mempengaruhi karma wasana. Jadi perbuatan atau karma apa sajakah yang mempengaruhi karma wasana ya? Pada kehidupan ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, sancita karma pala. Sepertinya istilah ini udah nggak asing di telinga kita bersama ya. Tetapi kita ulas lagi untuk lebih mengingatkan, memperdalam sehingga saat kita ingin melakukan sesuatu, kita selalu teringat akan ajaran agama Hindu dan kita dapat berperilaku yang lebih baik lagi ya. Yang pertama sancita karma pala yaitu adalah sebuah karma atau perbuatan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, namun baru kita nikmati pada kelahiran sekarang. Dulu sering berbuat baik, sekarang hidup atau lahir dengan wajah yang menarik ya, baik itu cantik, tampan gitu. Dulu orangnya jahil, ketika melihat orang yang tabik kulun cacat gitu, dia suka menghina. Nah, kelahiran yang sekarang kita akan menerima akibat itu. Jadi sebisa mungkin menjaga pikiran, menjaga mulut, dan perbuatan kita. Yang kedua, prarabdha karma pala, karma atau perbuatan yang dilakukan sekarang dan kita nikmati sekarang juga. Contoh prarabdha karma pala ini simpel aja ya. Ketika kita melakukan perbuatan atau berkarma, contohnya menyapu. Pahalanya apa? Rumah kita jadi bersih. Kemudian karma yang kita lakukan membaca atau belajar, pahalanya apa? Ketika mendapatkan soal ulangan, ujian, kita akan mendapatkan nilai yang baik. Itu contoh prarabdha karma pala yang simple gitu ya. Nah, ada juga orang apalagi saat pandemi sekarang ini ya, mendapatkan atau memiliki rezeki yang lebih gitu. Dia membantu orang lain untuk meringankan bebannya di masa pandemi Covid. Meskipun orang yang kita bantu itu tidak secara langsung memberikan balasan, tapi senyuman dan kebahagiaan mereka itu adalah doa. Doa yang benar-benar luar biasa. Nah, ketika kalian membantu dengan ikhlas tapi ya, bukan berarti harus tampil di sosial media jadi wah kelihatan gitu. Tapi yang benar-benar ikhlas membantu, di situ ada senyum dan doa dari mereka yang kita bantu itu memberikan manfaat luar biasa untuk hidup kalian. Itu mengenai prarabdha, kita ke kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala yaitu perbuatan yang tidak sempat dinikmati sekarang, namun akan kita terima pada kehidupan yang akan datang. Baik itu untuk reinkarnasimu, baik itu untuk keturunanmu, untuk anak, untuk cucu ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan hal yang baik di saat ini, selagi bisa, selagi sadar. Itu tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan karma baik atau pahala yang baik di kehidupan mendatang. Baik itu anak kita yang menerima karma itu, cucu kita, generasi penerus, bahkan reinkarnasi kita berikutnya. Ya. Nah, dari penjelasan 3 macam karma pala, yaitu kita dapat mengambil pesan ya, bahwa kita harus berpikir yang baik, karena dari pikiran akan tercetus sebuah perkataan, dan dari kata-kata yang kita ucapkan akan menimbulkan sebuah perbuatan. Dalam penjelasan ini mungkin Ibu bisa katakan seperti ini ya. Ada seseorang yang membenci orang tuanya lah anggap. Dia selalu dimarahi sama orang tuanya karena mungkin anak ini memiliki apa ya, sikap atau sifat yang kurang baik gitu. Dia sering dimarahi oleh bapaknya gitu. Harus rajin belajar, harus begini, selalu dimarahi. Hingga suatu ketika anak ini dendam, madak-madak pengen col mati bapaknya gitu. Tapi mudah-mudahan Ibu berharap anak didik Ibu nggak ada yang kayak gitu ya. Gitu hingga dia mengalami klimaks gitu sampai marah, mendoakan bapaknya segera tiada. Ini adalah pikiran yang akhirnya diucapkan. Tetapi sering Ibu lihat ya, Tuhan akan mengambil orang yang kalian sayangi, akan mengabulkan doa itu bukan pada saat kalian meminta
doa itu gitu ya, bukan saat kalian menyebutkan kata itu, karena kita sadari kata-kata adalah doa. Jadi bisa mungkin jangan mengucapkan kata-kata yang kurang baik, karena kata-kata itu kita memiliki atma, kita memiliki jiwa dalam diri. Jadi ketika kita berkata-kata atau mencetuskan kata, kata-kata itu adalah doa. Nah, kejadiannya ketika kita mengatakan hal yang kurang baik itu, berdoa agar bapak kita segera tiada karena sering dimarahin gitu ya. Tetapi Tuhan akan mengambil titipan beliau ya, akan mengambil bapak kamu, atau bukan bapak kamu sih, bapak anak ini yang berdoa ini ya, ketika bapaknya lagi sayang-sayangnya sama dia, karena anaknya sudah berperilaku baik kan. Ketika bapaknya marah, akhirnya anaknya berperilaku baik, akhirnya karena dia baik, bapaknya juga sayang sama dia. Nah, Tuhan akan mengambil bapaknya ini ketika bapaknya lagi sayang-sayangnya sama dia. Akhirnya dia pun menyesal dengan doanya. Jadi selagi kita mampu, ucapkanlah kata-kata yang positif, karena kata-kata itu adalah doa ya. Itu adalah penjelasan pesan yang mungkin bisa Ibu jelaskan untuk kalian. Mudah-mudahan ini berguna gitu ya. Siapa tahu di saat ini ada anak didik yang suka mengeluh, lupa untuk bersyukur ya karena memiliki orang tua yang lengkap, maka kita akan berubah lebih baik lagi. Kemudian manfaat dan nilai yang kita bisa peroleh ya, manfaat yang akan kita peroleh dari penghayatan terhadap hukum karma pada ajaran Purnarbawa, yaitu yang pertama disiplin untuk selalu berpikir yang bersih dan suci. Yang kedua, disiplin untuk selalu berkata yang baik, sopan, dan juga benar. Ketiga, disiplin untuk selalu berbuat yang jujur. Keempat, melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. Sedangkan yang kelima, keyakinan diri terhadap setiap perbuatan. Yang keenam, pengendalian diri yang ketat. 7, selalu bersyukur. Dan 8, lebih bijaksana. Nah, sekarang kita ke slide tugas ya. Seperti biasa, ketik jawaban kamu pada tugas ini di slide komentar kelas sebagai bukti kehadiran hari ini. Soalnya yaitu adalah, berikanlah contoh penerapan terhadap poin penghayatan hukum karma pala pada ajaran Punarbawa dalam kehidupan ini. Itu contoh, itu soalnya. Ibu kasih contoh seperti biasa ya, agar kalian tidak mengalami masalah dalam menjawab. Contoh ini Ibu ambil di poin keempat kalau nggak salah ya. Melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. Itu poin keempat ya. Ibu kasih contoh penjelasannya itu seperti ini. Pada saat menghadapi masalah yaitu mengantri di layanan umum. Ada seseorang yang menyalip nomor antrian saya. Melihat kejadian itu saya berusaha sabar dan tidak melakukan balas dengan tindak kekerasan. Karena hal tersebut saya sadari dapat berdampak ke jalur hukum. Ibu contohkan ini karena pada sebuah peristiwa Ibu melihat dua geng anak muda gitu ya, mereka berboncengan dua motor sedang mengantri di traffic light atau lampu merah di jalan itu. Jadi hanya saling pandang-pandangan begitu, mereka sudah menjal-jal di jalan gitu. Apa lihat-lihat, apa lihat-lihat gitu. Akhirnya dari apa lihat-lihat itu menimbulkan tawuran antar desa. Tuh, bayangkan, hanya hal kecil menyebabkan sebuah kejadian yang membesar-besarkan hingga melibatkan desa gitu ya, tawuran desa. Nah, Ibu contohkan ini dengan begitu kalian dalam emosi yang labil saat ini ya, bisa melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan ketika mendapat masalah, sehingga tidak berdampak ke jalur hukum. Itu yang Ibu contohkan ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan tugas hari ini. Jika ada masalah, mengalami kesulitan, kita akan berdiskusi di WA Group ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan, sehat dan tidak kekurangan apapun. Kita harus tetap bersyukur ya, tetap semangat. Om Santi 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 Om.